Israel belum secara terang-terangan mengakui jika pihaknya terkait ledakan beruntun pager dan walkie-talkie di Lebanon. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan bersayap bahwa kini Israel memasuki fase baru perang dengan Hezbollah. Namun hal itu tidak serta-merta meredakan kecurigaan pada keterlibatan mereka. Toh nyatanya Israel sejak lama punya rekam jejak memberangus musuhnya dengan alat komunikasi. Pada 1972, Badan Intelijen Israel Mossad menarget perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO Mahmud Hamshari. Penargetan ini sebagai bagian aksi balas dendam atas pembunuhan 11 atlet Israel di Olimpiade Munich oleh PLO. Kala itu, agen Mossad menukar alas marmer telepon yang digunakan Mahmud Hamshari di apartemennya saat tengah berada di Paris, Prancis. Tepat pada 8 Desember 1972, telepon di apartemen Hamshari berdering. Hamshari mengangkatnya saat bersamaan intelijen Israel yang berada tak jauh dari apartemennya meledakkan alas telepon dari jarak jauh. Hamshari kehilangan satu kaki dan akhirnya tewas. Selanjutnya 24 tahun berselang pada 1996, Badan Keamanan Internal Israel Shin Bet menarget Yahya Ayash. Yahya adalah pembuat bom Hamas yang sangat terampil dan bertanggung jawab atas pembunuhan puluhan orang Yahudi. Telepon seluler Yahya saat itu Motorola Alpha dibawa ke Gaza oleh kolaborator Palestina. Namun di dalam ponselnya telah disusupi 50 gram bahan peledak. Benar saja saat menerima panggilan ponsel dari ayahnya, Yahya tewas mengenaskan. Dari pengalaman pahit ini, Hezbollah pun waspada. Pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah memerintahkan penghentian penggunaan ponsel. Sebagai gantinya, Hezbollah kala itu mengimpor pager dalam jumlah besar. Namun ternyata tidak mempan juga. Hezbollah masih kebobolan. Mengutip para pejabat Amerika dan sejumlah pejabat lain yang diberi pengarahan mengenai operasi tersebut, laporan The New York Times menyebut Israel menempatkan bahan peledak dalam sejumlah pager buatan Taiwan yang diimpor ke Lebanon dan ditujukan untuk para personel Hezbollah. Bahan peledak disebut ditanam di samping baterai di setiap pager dan sebuah tombol dibuat untuk meledakannya dari jarak jauh. Spekulasi lain menyebut jika pager telah dimodifikasi yang mengarah pada pemasangan skrip yang menyebabkan kelebihan beban. Hal ini kemungkinan besar mengakibatkan baterai litium menjadi terlalu panas yang kemudian meledak. Namun, Wakil Presiden Penelitian dan Pengembangan di Hunter Strategy Jack Williams menyebut dilihat dari dayanya, ledakan itu bukan hanya dipicu baterai. Menurut dia, pager-pager ini kemungkinan besar sudah disadap oleh Israel dan dimodifikasi dengan memasukkan bahan peledak. Adapun Michael Horowitz, Kepala Intelijen di Perusahaan Manajemen Risiko Timur Tengah dan Afrika Utara Lebaik Internasional mengatakan bahwa jika serangan itu berbasis rantai pasokan, maka bisa jadi serangan itu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dipersiapkan dan melibatkan penyusupan ke pemasok hingga kemudian menempatkan bahan peledak di dalam pager yang baru. Kalau sudah banyak bukti begini, apa publik percaya jika Israel tidak terlibat sama sekali dalam rentetan ledakan pager dan walkie-talkie? Modusnya sama, teknologinya pun memungkinkan. Yang pasti kali ini dampak serangan lebih miris sebab korbannya bukan hanya target musuh yang sudah disasar, tetapi juga warga sipil.